Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa inna ta'aluma wa ta'alim wa nafa wal intifa والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. ومن كتم سره كان الخيارة في يده. Barang siapa yang menutupi rahasianya, kanatil khiyaratu fi yadih, maka kebaikan ada di tangannya. Ada perbuatan yang mau tidak mau terlihat, diketahui orang, maka hal itu kita tidak bisa menghindar darinya, sehingga kita tetap terus melakukannya dengan menjaga hati agar tidak sombong, tetap ikhlas, tidak riya, tidak bangga diri. Semisal berangkat ke masjid atau musola untuk sholat berjamaah, ini pasti terlihat orang, baik itu dari keluar rumah menuju ke masjid atau musola atau saat berada di masjid. Itu nggak bisa kita hindari, mau tidak mau terlihat. Maka yang perlu kita menjaga hati agar kosong dari sombong, riya, bangga diri, dan tetap berusaha menjalankannya dengan ikhlas untuk Allah, karena Allah, dengan niat dakwah. Nah, itu karena kita nggak bisa menghindar. Ada kalanya juga sesuatu itu terlihat, tapi kita bisa menyembunyikan sebagiannya. Nah, jadi terlihat, tapi kita masih bisa menyembunyikan sebagian darinya.
Nah, yang bisa kita sembunyikan, ya kita sembunyikan. Yang nggak bisa kita sembunyikan, mau tidak mau. Nah, ada sesuatu yang tidak dibutuhkan orang lain tahu, karena kita bisa melakukannya di balik mereka. Mau itu keluarga, tetangga, ataupun orang lain. Maka hal tersebut, jika tidak ada tujuan apapun, maka lebih baik disembunyikan. Sedekah, bisa keluarga nggak tahu, bisa kerabat nggak tahu, bisa tetangga nggak tahu, bisa teman nggak tahu, bisa orang nggak tahu, dan tidak ada tujuan apapun dari kita untuk bersedekah ini, maka kita lakukan diam-diam tanpa diketahui orang, itu lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Bagaimana beliau melakukan sedekah setiap malam dengan jumlah yang cukup banyak tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali budaknya. Itu pun dikunci, tutup mulut. Lainnya nggak ada yang tahu. Keluarga nggak ada yang tahu, tetangga nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang tahu. Nah, kebongkarnya, ketahuannya bahwa beliau yang melakukan setelah meninggal. Dari kecurigaan orang-orang, kok nggak pernah ada lagi sekarang ini, yang biasa mereka dapatkan setiap harinya setelah meninggalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Disitulah akhirnya terungkap dan terbukti bahwa beliau yang melakukan setelah meninggalnya. Makanya orang yang melakukan sesuatu yang bisa tidak terlihat orang dan dilakukan olehnya tanpa dilihat orang, itu lebih aman, ya, lebih aman dari sombong, lebih aman dari riya, lebih aman dari bangga diri, bisa tetap menjaga keikhlasan. Itu contohnya sedekah. Lah bisa kita gambarkan yang lain, seperti amalan zikir, amalan sholat, atau doa, dan yang lain sebagainya. Itu kalau tidak memiliki tujuan. Tapi kalau memiliki tujuan, hal itu bisa dilakukan tanpa diketahui orang, tapi dia memiliki tujuan. Mengajari, mendidik, mengajak orang lain dengan perbuatannya, ada tujuan. Itu pun tetap dengan apa? Menjaga hati dari sombong, riya, bangga diri, tetap ikhlas. Maka lebih baik dia tampilkan, dia tunjukkan. Karena apa? Ada sisi pendidikan, ada sisi dakwah, dengan perbuatannya untuk orang yang
melihatnya. Itu dari segi kebaikan. Nah, karena apa? Nggak perlu kita tampilkan kebaikan itu, apalagi untuk diketahui banyak orang. Karena yang diperintahkan oleh Allah kita melakukannya. Perintahnya Allah itu kita melakukannya. Nah, kemudian perintahnya Allah di dalam melakukannya itu untuknya. Sehingga nggak dibutuhkan diketahui orang, tidak dibutuhkan juga dinilai orang, tidak dibutuhkan juga terima kasih dari orang. Nah, ketika kita menjalankannya, sudah kita berarti menjalankan apa yang dimau oleh Allah. Kita menjalankan sesuai perintahnya, ya, kita jalankan. Sesuai perintahnya juga kita melakukan untuknya. Sehingga nggak dibutuhkan penilaiannya orang, ya, tidak dibutuhkan terima kasihnya orang. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam ayat Al-Quran bagaimana, ya, memberikan kemuliaan, keistimewaan, sehingga hal itu diabadikan dalam ayat Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang-orang yang baik itu, orang-orang yang mulia itu, di antara sifatnya selalu memberi makan. Nah, kepada siapa? Kapan? Memberi makan tatkala ia senang dengan makanan itu. Nah, bukan tatkala nggak senang. Dia membagi makanannya ketika ia senang dengan makanan itu, mau dengan makanan itu. Lah kepada siapa beliau bagikan? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan atau budak. Lah mereka lakukan itu karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberikan kalian makanan ini liwajhillah, karena Allah. Nah, sehingga apa? Na nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan, tidak menginginkan dari kalian balasan. Kalian membalas, memberikan makanan kepadaku, memberikan sesuatu kepadaku, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Wala ucapan terima kasih, nggak diinginkan oleh mereka. Kenapa? Mereka melakukan karena Allah, untuk Allah. Paham ya? Jadi kebaikan itu lakukan aja sudah. Nggak ada yang nilai. Ibarat kalau sekarang ini, kalau orang yang senang dengan medsos, nggak ada yang follow, nggak ada yang nge-like, ya, nggak ada yang nge-share. Lah kenapa nunggu ada yang nge-like? Nunggu ada yang nyukai buat apa? Nunggu ada yang mengikuti untuk apa? Nunggu ada yang membagi untuk apa? Lakukan aja sudah. Mau ada yang nyukai, ahlan wa sahlan. Nggak ada yang nyukai, ahlan wa sahlan. Ada yang menyebarkan atau tidak, ahlan wa sahlan. Ada yang ngikuti atau tidak, ahlan wa sahlan. Yang penting kamu melakukan kebaikan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah darimu. Itu kebaikan, sehingga nggak pengaruh apa-apa gitu loh. Ketika kita melakukan, nggak ada yang tahu, nggak mempengaruhi apapun dari kebaikan kita. Oh kalau nggak ada yang tahu,
nggak dapat pahala, ya enggak. Oh kalau nggak ada yang tahu nggak diterima, ya tidak. Ya, bukan menjadi syarat semuanya tuh. Harus ada yang mengetahui baru bisa diterima, baru bisa sah. Enggak. Diketahui ataupun tidak, dinilai ataupun tidak oleh makhluknya Allah, nggak pengaruh apapun. Pengaruhnya itu dari penilaiannya Allah. Dan ketika kita melakukan, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun makhluk yang tahu, Allah tahu. Tidak ada satupun makhluk yang menilai, Allah yang menilai. Jadi amal kita itu tidak bergantung kepada makhluk, sehingga kerjakan kebaikan itu sudah. Jangan nunggu disuruh dilihat, jangan nunggu dinilai, apalagi yang lainnya. Dan itu kebaikan ada di tangan kita. Hati kita lebih tenang karena nggak nyari-nyari. Nah kalau orang tujuannya bukan Allah kan nyari tempat yang rame, nyari orang-orang yang bakal memujinya, nyari tempat-tempat atau orang-orang yang bakal mengikutinya. Akhirnya nggak tenang, dia mau melakukan kebaikan nggak tenang, nyari tempat, nyari kelompok dan yang lain sebagainya. Kalau kebaikan seperti itu, lebih-lebih keburukan. Kalau kebaikan aja kita dianjurkan untuk menutupnya, lebih-lebih keburukan. Orang lain yang melihat keburukan orang lain itu diperintahkan untuk nutupi. A ngelihat B melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, mau itu kecil, sedikit ataupun besar dan banyak, A wajib tutup mulut. Tidak cerita ke C, ke D, ke F, ke G dan yang lain sebagainya. Wis, biarkan ada pada kamu. Kewajiban kamu menasehatinya, mengingatkannya, merubahnya, itu pun antara kamu dengan dia, bukan di publik. Ada 2-3 orang kamu nasihati dia, kamu jangan melakukan itu, aku tahu kamu melakukan ini, salah. Itu berarti sama dengan kamu menceritakan keburukannya. Tapi kalau kamu berdua, enggak. Jadi kalau kita yang mengetahui keburukan orang, kita wajib menutupi. Apalagi keburukan orang yang ditokohkan. Orang yang ditokohkan, keburukannya itu jangan disebarluaskan. Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya menyatakan, keburukan orang yang ditokohkan kalau disebarkan itu membuat orang lain atau orang awam akhirnya meremehkan keburukan itu. Karena apa? Karena menilai orang yang berilmu aja, orang yang ditokohkan aja melakukannya. Kasih gambaran kecil, gambaran kecil. Orang melakukan kesalahan, semisal di pabrik, di masjid, melakukan kesalahan di masjid. Hal yang tidak pantas dilakukan di masjid. Kebetulan yang melakukan adalah tokoh. Yang melakukan tokoh. Kira-kira yang bukan tokoh bakal melakukannya enggak? Bakal melakukan.
Kemudian kalau kita melihat dia melakukan itu, coba larang. Ketika kita melarangnya, jawabannya dia apa? Bukan, oh iya, maaf. Enggak, jawabannya, fulan aja melakukannya. Jadi langsung menjawabnya dengan apa? Tokoh yang melakukan kesalahan itu, yang melakukan hal yang tidak pantas di masjid, itu yang menjadi jawabannya. Itu aja yang lebih ngerti melakukannya. Nah, makanya kesalahan tokoh atau ulama itu lebih harus ditutup, bukan malah lebih segar untuk di share, dibagi dan yang lain sebagainya. Itu dua kebutuhan itu. Kalau orang awam yang melakukan kesalahan, kita wajib menutupinya, lebih-lebih yang melakukannya itu adalah tokoh. Orang awam yang nggak punya pengaruh apapun, ketika orang lain melihatnya, itu kita wajib menutupinya. Apalagi tokoh yang memiliki pengaruh, ketika orang lain mengetahuinya akan mengikutinya, lebih harus ditutup. Lah pelaku kejahatan itu wajib menutup kejahatannya. Nah, itu jadi orang yang mengetahui, orang yang melihat. Tapi pelaku kejahatannya, ya lebih wajib menutup dirinya dari kejahatan. Karena kejahatan itu adalah sebuah keburukan. Nah, ketika keburukan itu ditampilkan, apalagi dibanggakan, itu orang yang sangat goblok. Ada orang yang membanggakan bau kecut. Oh kecut loh, oh kecut lah. Nggak ada yang membanggakan bau kecut. Malu ketika dia merasa bau aja, kemudian dia menutup, menjauh. Kenapa? Malu. Kemaksiatan juga gitu, kejahatan juga gitu, dibanggakan. Goblok. Dapat apa dengan dia membanggakan kemaksiatan? Sudah tahu dengan melakukan kemaksiatan itu mengundang murkanya Allah yang dapat menyebabkan dia masuk neraka. Dibanggakan, disombongkan. Orang yang goblok, yang bangga masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ketika dia melakukan kejahatan, mestinya dia tutup. Mestinya dia nggak nyaman kalau ada orang lain yang mengetahuinya. Ini enggak ditampilkan, ditunjukkan, diviralkan. Lah itulah kebodohan. Makanya ketika kita menutupi rahasia, itu adalah kebaikan ada di tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kejahatan, dan kita bisa menjaga rahasia yang ada pada kita, baik itu dari kebaikan atau kejahatan, yang sehingga orang lain tidak ada yang mengetahuinya. Kalau itu adalah kebaikan, semoga diterima oleh Allah. Kalau itu adalah keburukan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bertobat darinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.